Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Innama yu'allimukal man'u. Sungguh rasa sakit akibat al-man'u. Man'u itu tercegah dari nikmat, alias semacam musibah. Kan gitu ya. Saya katakan semacam musibah karena belum tentu musibah. Saya tanya sama panjenengan, kaya sama miskin itu yang ujian yang mana? Dua-duanya. Terus nek sama-sama kaya dan miskin ujian, jenengan pengen diuji sing pundi? Ketok. Loh kan ya saya pun sama. Sehat sama sakit, yang ujian yang mana? Kedua-duanya. Tapi kan orang nutur alhamdulillah saya diuji sehat kan ya. Sama-sama ujian, requestnya yang mana? Sakit atau sehat? Jelas lah ya. Masya Allah. Dan sebagainya. Maka terkadang ada sakit, terkadang ada tidak punya uang, itu belum tentu musibah. Itu hanya al-man'u. Man'u itu Allah mencegah dari nikmat secara zahir, tapi boleh jadi Allah kasih nikmat di batin. Maka ada orang yang sama-sama sakit, sing sijine Allah kan gitu toh. Ada yang satunya mati wae. Zahirnya sama bisa, tapi suka-suka Allah kalau ngasih di dalam batinnya berbeda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kenapa al-man'u itu terjadi? Yakni rasa sakit yang zahir dan batin. Ketipu yang zahir dan batin. Miskin yang zahir dan batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena li'adami fahmika anillahi fihi. Karena ketidakpahaman kita akan Allah atau mekanisme Allah gitu. Semakin orang paham, dia semakin akan gampang senang. Nah gitu. Akan gampang senang. Jadi bahasa sing paling gampang, orang kok paham banget sampai mendarah daging bahwa inna ma'al usri mesti yusra. Maka usrinya tidak begitu sakit. Kenapa? Dia yakin banget ada yusra. Understand? Kalau orang paham bener, ngerti bener, bahkan ini mendarah daging, bahwasanya misalkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka dia tidak akan fokus kepada sesuatu yang sakit, dia akan fokus pipen takwa agar ada makhraja wa yarzuqhu min. Nah, tingkat pemahaman inilah sejauh mana kita mendarah dagingkan pemahaman mekanisme tentang itu. Semakin orang kuat pemahamannya atau beriman, maka dia akan semakin tidak sakit atau hilang rasa sakitnya. Kalau bahwa di dunia ini pasti ada masalah, ya pastilah. Musibah pasti. Tapi rasa sakit di balik musibah itu tiap orang beda. Nek bentuk musibahnya bisa sama. Antara orang yang punya iman dengan orang yang minim iman atau tidak punya iman, bisa sama-sama bangkrut dalam bisnis atau ketipu atau apapun itu. Tapi nanti sampai rasa menjadi berbeda. Nek wong iman kuat banget, yo tetep ono susahe lah, tetep. Wong jenengane orang kehilangan itu ya mesti susah. Tapi ora pati ya tetep jatuh lah. Dia ibarat jatuh dari lantai 3 tapi bawahnya itu apa? Spring bed apa? Dul gitu. Dia masih bisa tetap tenang.
Dengan tingkat musibah yang sama bagi orang yang tidak beriman, ya jatuhnya dari lantai 3, tapi bawahnya apa? Manu, bukan cor-coran Pak Adi. Kulit duren. Loro tenang. Kan gitu kan. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga sebenarnya kalau kita merequest tidak ada musibah, ya jawabannya keluar dari dunia lah. Ora ono. Nggih mboten. Kalau kita pengen tidak punya masalah, wah ya ora ono. Enggak ada. Maka la tastaghrib wuqu'al aqdar madumta fi hadidar. Tidak usah terlampau kaget akan terjadi gonjang-ganjingnya permasalahan sepanjang engkau masih di dunia. Kira-kira wis ora pengen duwe masalah ya ndang pindah teng pundi. Kan ngono to. Apalagi kita manusia, sering saya utarakan jenenge manusia ya mesti urip ya diliputi masalah kan ya. Karena setiap kenikmatan dunia itu pasti mengandung konsekuensi. Satu sisi duwe anak loro luwih nyenengke timbang sing duwe anak siji. Tapi di sisi lain luwih mumet sing duwe anak siji. Nggih mboten. Itulah konsekuensi dunia. Biyen zaman ijik jomblo ya Allah ngene iki nek udan-udan kaya nek ndek bojo jane nak tenan ya. Begitu wis duwe bojo pripun? Wah. Ya enak tenan. Ya nikahnya itu murah, yang berat itu atau yang mahal itu bulanannya seumur hidup. Dan konsekuensi dari setiap kenikmatan di dunia itu pasti punya dua sisi, sisi nikmat dan sisi konsekuensi. Tidak mungkin tidak. Itulah dunia, pasti diliputi oleh masalah. Apalagi kita manusia. Karuan ora dadi manusia malah ora pati apa-apa. Layu, dadi ayam bakar, apa jenenge? Ayam potong. Nah, kalau manusia pasti nek manusia mesti diliputi dengan masalah. Sebab nek diliputi wijen jenengane apa wingi kae? Undi-undi. Nek diliputi klopo. Klopo nang kita ini kan ya manusia wis wajar. Hanya rasa dalam menghadapi atau membawa atau menanggung masalah itu tingkat keimanan yang berbicara. Tingkat keimanan. Semakin orang tingkat keimanannya tinggi, semakin paham akan mekanisme Allah bahwa innamal usri napa yusra. Terus kemudian la in syakartum napa lazidannakum. Terus kemudian dan banyak lagi ayat-ayat. Insyaallah. Maka dia akan semakin terasa ringan. Ini ilmu basicnya dulu. Di sini disebutkan pertama bahasa dari Quran ada ya tawallas salihin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan satu bahasa sing paling gampang, perilaku privilege bagi orang yang suka melakukan amal-amal soleh. Ada lagi bahasa hayatan thayyibah. Nah, bahasa dari hadis adalah a'dadtu li'ibadiyas salihin. Pokok kata Allah dalam hadis qudsi, saya sediakan surprise untuk orang-orang yang mau melakukan amal-amal soleh. Namanya surprise itu terprediksi napa tidak terprediksi? Tidak terprediksi. Bahasa Quran ya min haitsu la yahtasib. Apanya itu yang min haitsu la yahtasib? Bahasa hadisnya tadi itu. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Sesuatu yang lebih indah dari apa yang pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang lebih menyenangkan dari apa yang pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basyarin, sesuatu yang lebih membahagiakan daripada yang terbersit di hati. Semakin orang mempunyai iman bahwa akan ada hadiah bagi orang yang soleh, maka pada saat dia sedang mumet, dia fokusnya ke sini, ke hadiah ini, sehingga tidak begitu mumet ora kaya umume wong.
Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang paham sekali mekanisme ala bidzikrillahi tatmain, makin yakin makin mendarah daging. Dia tidak akan fokus kepada masalahnya, dia akan fokus piye pen eling. Kenapa? Karena nanti pasti akan ada ketenangan. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya kembali lagi ke tema, ada musibah, ada sakit di balik musibah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah bagaimana agar orang itu terkurangi rasa sakitnya ketika terkena musibah atau ujian atau apapun bahasanya? Jawabannya adalah fahmuka anillahi fihi. Pahami mekanisme Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sering memberikan pertolongan atau nek wis kangelan wis ngeten mau diyakini bahwa Allah ini Rahman Rahim. Sampai dalam bahasa Quran, wa may yu'min billah, siapa orang benar iman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan kasih petunjuk di dalam hatinya. Oh ternyata ngene to wingi kae iki wong ora sida tuku. Oh ternyata iki digawe macet ke hikmahe iki to. Oh mbiyen kae aku ora sida karo cah kae iki to hikmahe. Ono hikmah ketemu hikmah kok setelah duwe anak loro kan ya kesuwen to. Ono move on kok 15 tahun itu. Ya kan gitu. Lah ada orang yang cepet banget mendapatkan kata oh alhamdulillah nih. Ada yang cepet banget. Cepet banget. Nah, kecepatan itu bergantung apa? Yu'min billah, keimanannya kepada Allah. Jadi makin orang itu memiliki keimanan kepada Allah semakin kuat, semakin cepat datangnya petunjuk. Ketika datangnya petunjuk, pemahaman di dalam hati, kalau bahasa di Al-Itqan itu ilqa'il khair fi qalbil mu'min. Allah ngasih inspirasi kebaikan pada hati seorang mukmin melalui malaikat namanya mulhim. Namanya sampai dalam hati itu nek kelas wong awam jenengane ilham. Aja muni wah aku mengil bareng untuk wahyu. Wah bahaya kuwi. Ilham itu bisa lebih mahal dari hal-hal materi apapun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga mari kemudian kita banyak paham, banyak memahami, banyak meyakini tentang mekanisme Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah Subhanahu wa taala bicaranya lewat Quran, lewat Rasulullah. Keterangan-keterangan butuh pendekatan-pendekatan yang lebih memudahkan adalah keterangan para ulama. Sudah selesai. Maka ada bahasa imla qalbaka bil hikmah. Penuhi hatimu dengan kalam-kalam hikmah. Ma'anal kalam hikmah? Kalam hikmah itu tidak jauh-jauh dari Quran, hadis, ulama salafun salih. Wala tamla qalbaka bil khutaba wal fusaha. Dan jangan penuhi jiwamu dengan orang-orang yang ahli bersilat lidah. Zaman lagi nyetir, buri truk ono tulisan ketika kebaikanmu diabaikan jadilah jahat. Cocok. Langsung, wah itu kan bahaya. Apalagi hari ini orang bisa berkuat di sewaktu-waktu kan. Update status, kata-katanya indah. Kan? Orang zaman ini kan murah banget toh. Dia bisa membuat kata-kata yang sedemikian murah. Dan itu bisa terekspos. Ada yang mendukung untuk menjadi soleh, ada yang menghalangi orang menjadi soleh. Coba bayangkan, ono kata-kata kok ngene. Tak pikir-pikir aku wis salat, tapi uripku jek kok ngene. Ono wong update status kok ngono jenengan maca. Aku yo yo. Repot kan? Repot nih. Masya Allah. Maka orang hari ini memproduksi kata-kata luar biasa. Maka jangan jauh-jauh dari ya tiga tadi itu ya. Quran, hadis, kalam salafun salih. Salafun salih kados kitab-kitab tengringin ini di atas ada makolahnya, di bawah ada penguat dari Quran hadisnya udah itu. Insya Allah kita akan berbeda nanti cara menyikapi banyak hal. Apalagi benar-benar mendarah daging apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Misalkan
Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Umpama sing paling sederhana saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing gampang-gampang. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Ya. Dan jangan engkau terlalu melihat ya, bagaimana Allah memberikan kelebihan satu di antara yang lain. Setelah dibuka tafsirnya, kenapa? Karena setiap kita dikasih kelebihan. Setiap kita dikasih kelebihan. Nggak ada yang tidak dikasih kelebihan. Hanya kadang-kadang kita terlalu melihat kelebihan orang lain, kono jari ini duitnya oke dan sebagainya. Ini namanya menyiksa diri. Yes. Maka jangan sampai SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang repot kan. Saya lanjutkan. Jadi akhirnya sederhananya, innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Engkau menjadi sakit itu bukan gara-gara musibahnya, tapi gara-gara belum paham akan mekanisme yang Allah gulirkan di muka bumi ini. Ketika kita paham, ya biasa saja sanjane. Nah, ini wong padha dene soleh ya. Orang ya tak kasih contoh aja ya, tak kasih contoh. Kula niku dititipi santri. Berarti kan juga dititipi wali santri kan. Jenengan di anak misalkan 2 calanang lanang, tukaran itu hal biasa napa mboten? Biasa. Padahal itu satu darah daging toh, rebutan apa mainan, rebutan buku dan sebagainya hal biasa. Jadi terus kemudian kumpul bocah akeh seumuran anak SMP. Tukaran hal biasa napa mboten? Hal biasa banget. Begitu kemudian wali santri dengar sing siji, ya Allah. Ya Allah Ustaz, saya rasanya diingatkan oleh anak saya. Saya tuh ada beberapa hari ini sibuk gue karo dunya. Mungkin dengan cara seperti ini saya sampai pondok, dari tadi saya ikut wiridan, ikut ngaji dan sebagainya. Iya. Allah mengingatkan lewat anak saya. Begitu wali santri siji ini saya datangkan. Nang ini. Wah, wajahnya guys kaya malaikat Israil. Medeni lho maksudnya. Saya sendiri wah kok medeni lho. Wah ini tukaran kok ngene iki viral iki. Wis ngono dan sebagainya. Akhirnya saya sebagai penengah ya sederhana saja. Pak, Bu, nyun sewu niki. Tadi itu saya sampaikan sing jenengane bocah umur semonten niku ya, umur segitu itu. Nek anake dhewe mawon terus kemudian tukaran rebutan barang biasa nonton biasa. Apalagi niki anake wong liya karo anake wong liya dikumpulke dadi siji lek jumlahe puluhan. Kan biasa. Nah. Iya Ustaz, biasa tapi kan ngoten-ngoten walas dawa. Akhirnya saya kemudian mengatakan demikian, Pak, musibah itu bisa sama. Tapi rasa musibah itu menjadi berbeda bergantung kebiasaan seseorang. Ya, kalau kebiasaan seseorang itu sidik-sidik eling Gusti Allah, insya Allah rada mending. Ngeten. Lah daripada 2 wali santri meh geger malah repot to kula. Wah. Malah repot. Lah ngeten, Bang. Kalau orang niku jenengan misalkan ini kan wajah-wajah anu toh, orang duwe masalah lah jenengan. Wajah-wajah bahagia semua lah ya. Wajah-wajah ketok lah, wajah terhibur lah ya. Wajah ora tau mumet lah ya. Gampangane ngoten. Lah pada saat lagi tidak mumet dan sebagainya, jujukan panjenengan, jujukan paham ya? Jujukan panjenengan itu memang ya sering maca Quran, ya sering ngaji, nek ana apa-apa wudu, butuh ana apa-apa ya salat dan sebagainya, kan punya jujukan, punya tempat kembali. Nggih. Maka begitu terjadi sebuah insiden, panjenengan punya tempat kembali. Lalu Allah kasih mayyu'min billah yahdi qalbah. Allah kasih petunjuk.
Lah kalau orang yang tempat kembalinya itu memang waktunya habis di depan HP, maka cara menyikapinya, iki nek coro nang TikTok wis viral, iki nek coro nang gitu. Kenapa? Karena tempat kembalinya di situ. Nah, ini kan wajah-wajah orang tahu scroll nek. Kula sing nom-noman kados niki nek kadang bengi niku cok ber. Kula niku nek jenengan iki insyaallah. Jadi maka ayo memiliki tempat kembali yang menjanjikan keselamatan dunia akhirat. Karena tempat kembali yang ada pada status HP, yang ada pada hal-hal yang ada di sosmed dan sebagainya itu kan tidak menjanjikan apapun, apalagi ditakoni yang nang alam kubur biar sampean wis tau viral burung zaman nang dunya kan ya ora takoni to. Seberapa tingkat kedekatan kita. Maka saya yakin sekali yang hadir di sini tuh wong nek mumet sithik langsung ambil air wudu deres Quran. Sing ibu-ibu sih nek lagi nesu kaya ini langsung nyekel tasbih. Alhamdulillah. Oh dibalangke. Masya Allah. Jadi jelas ya. Ada lagi bahasa ini diambil di dalam perkataan Imam Suyuti di tafsir Jalalain, bahasanya demikian. Aballah, Allah ini enggan ayyarzuqal mu'min, memberikan rezeki pada orang mukmin. Allah tidak mau memberikan rezeki kepada orang mukmin illa min haitsu la yahtasib, kecuali rezeki itu min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga atau tak terhingga. Berarti semakin orang memiliki kepercayaan, kekuatan, keyakinan bahwa sing ngatur rezeki Gusti Allah, sing ngatur rezeki Gusti Allah, sing bagi rezeki Gusti Allah, ini tingkat rezekinya akan ada banyak loncatan. Dia wis terlalu yakin lah ya, saiki ora duwe duit ora apa-apa, sesuk kadang-kadang ono. Wis nek meh uga iso takon dhisik. Wis nek meh ilang ora apa-apa, sesuk Gusti Allah ngeki maneh. Dia tingkat keyakinan kayak gitu mendarah daging, maka pas duwe duit ya alhamdulillah seneng. Orang duwe duit dia tidak begitu susah, sebab sesuk iso dikai sak wayah-wayah. Paham sampai sini? Lain cerita dengan orang yang tingkat keimanannya kepada Allah itu rendah, sehingga sing ngasih uang itu pabriknya, sing ngasih uang itu perusahaannya, bosnya dan sebagainya. Maka tingkat orang ini akan emosi, terus kemudian ngamuan, terus apa nih? Tensi ini gampang munggah. Dari situlah kembali ke tema awal bahwa banyakin keyakinan dan pemahaman kita kepada Allah akan mengurangi rasa sakit. Kalau musibahnya bisa sama tadi, tapi rasa sakitnya yang berbeda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi orang ditambah pemahaman. Ini yang agak separuh pembelajaran adalah terkait akhirat. Apalagi orang kalau paham akhirat, paham banget akhirat, maka ini hiburan yang hakiki. Hiburan yang hakiki. Nek diomong loro banget para sahabat niku. Asli pol lorone. Wis ora bakal kuat lah nek wong saiki. Ngoten nggih. Jan mboten bakal kuat. Jenengan lihat misalkan Sayyidina Bilal bin Rabah pada saat disiksa di tengah terik matahari di Mekah, bukan matahari Kedawang. Matahari Kedawang roto mendung ya orang sejuk. Matahari Mekah, surat atasnya ditindihin apa? Batu. Saya tak tanya sama penjenengan, apa yang menguatkan beliau? Kira-kira yang menguatkan beliau engko nek Islam menang aku jadi gubernur, apa bayangan beliau adalah keindahan surga atau janji Allah? Sing pundi? Sing pertama apa sing kedua? Maka orang paham terkait mekanisme akhirat, Allah ngasih nikmat di akhirat, ini akan membuat rasa nang donya loro ki ora pati krasa. Maka bahasane Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, hammud dunya dhulmatun fi qalbi. Merisaukan urusan-urusan mekanisme terkait masalah asbab duniawi, gonjang-ganjing duniawi, mengikuti ini itu dan sebagainya, iso membuat hati ini peteng.
Dino-dino meh golek berita tapi ora tahu dikir. Wah, tetep peteng. Sithik sret. Artis iki nikah maneh. Ora genah, ora sret. Baru sret, udah iki apa maneh viral. Itu kok ndak diimbangi dengan sujud, ndak diimbangi dengan di masjid. Peteng tenan nanti. Nggih mboten. Padahal yang terjadi pada orang lain, luwih-luwih nek terjadi pada diri sendiri. Wa hammuka fil akhirah nurun fi qalbik. Engkau memikirkan terkait apa-apa yang akan terjadi di akhirat, maka ini akan mencerahkan hati. Ini separuh pembahasan adalah hikmah-hikmah ukhrawi. Hikmah-hikmah ukhrawi. Maka orang akan paham sekali dengan hikmah-hikmah ukhrawi, dia akan tidak begitu terasa dengan apapun yang terjadi di dunia. Bahasane ngoten. Ya, coro datang orang ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya itu kalau malam akhir-akhir ini agak sulit tidur. Kenapa? Saya itu golek rezeki sing halal niku lho. Membuat saya agak sulit tidur. Rezeki saya terakhir-terakhir ini agak angel. Nek haram sih jane yo gampang ngomongnya. Maka kata Rasulullah, bata maghfuran laka. Malam-malammu yang merisaukan rezeki halal untuk keluarga, buat nafkah itu namanya malam ampunan. Alias pemahaman kita terkait masalah akhirat itu diperbanyak. Jangan bisa baca misalkan kayak kitab-kitabnya Imam Suyuti terkait perjalanan akhirat, atau Ibnu Rajab terkait alam barzah, terus dan banyak lagi Risalah Qusairiyah Imam Qurtubi itu loh. Nah, di terjemahan namanya apa ya? Mengingat kehidupan setelah mati, itu diperbanyak yang kayak gitu sehingga sing nang donya pas ora pas niku hawane mini alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, gitu. Bon, tambahin lagi. Rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma futiha, atau wa ma fataha juga bisa laka babal qabul. Terkadang bagi sebagian orang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keterbukaan dalam urusan ringannya ketaatan. Bukan dalam urusan keterkabulan hajat, bukan. Tapi ringannya ibadah. Kenapa? Karena nek bahasa kitab niki sing jenengane musibah. Nah, sing jenengane musibah itu adalah bahasa tafsiran saya, hilangnya Allah dalam diri, nek bahasa saya. Atau nek bahasa sing lebih ke syariat yo lali karo Gusti Allah. Ngeten. Kita dulu pernah ngaji jenengan iling-iling. Yang maha ada hanya Allah. Betul enggak? Yang selain Allah apa? Diadakan. Yang maha ada siapa? Hanya selain Allah diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Benar. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu fan, alias fana, pasti akan pergi. Sehingga ya apa saja, suami, anak, istri dan sebagainya, termasuk harta dan sebagainya, itu pasti akan pergi. Nah, pemahaman akan hal ini berarti ngeten, segala sesuatu itu pasti berlalu. Maka pada saat kita lagi seneng banget, agar senengnya itu tidak sampai sombong, agar senengnya itu tidak sampai ngenyek wong liya, katakan ini pasti berlalu. Napa? Ribut-ribut. Demikian pula pada saat terjadi kesusahan. Karena memang segala yang selain Allah pasti berlalu. Begitu kesusahan datang juga jawabannya sama. Ini
pasti berlalu. Agar kesusahan itu tidak sampai membuat putus asa. Lah yang akan terus adalah Allah. Saya pernah mencontohkan ini, tapi saya ulang lagi karena ada sedikit tambahan di belakang begitu ngeten. Tak contohnya dulu. Ada satu bahasa sing penting bukan Gusti Allah yang hilang, itu maksudnya ngeten. Saya kasih contoh. Pernah saya bahas seperti ini tadi tuh. Segala yang selain Allah bukan ada, tapi nopo diadakan. Setiap yang diadakan pasti diadakan. Kan teman-teman. Kula ngomong ngono kok nang Madinah, teng pelataran Masjid Nabawi. Jan plek ngomong kados niku. Niku sekitar ba'da asar. Maghrib teng masjid, isya teng masjid, ba'da isya turun-turun teng kamar, seret. Tahu-tahu ada orang masuk, wah insyaallah HP dan sebagainya digondol wong, tak oyak, wong ora ketemu malah polisi ini ngomong ini. Kalau ini saya urus, belum tentu kau urusan selesai padahal engkau sudah tidak di sini. Pripun diurus, wah malah dawa niku. Barang kula munggah ning kamar, masyaallah. Ketoke mau sore salah ngaji gitu ya. Wani ngomong dadak. Wani ngomong ya wani diuji ya Allah. Lah, ngeten yang mau saya sebutkan ini. Pada saat kita kehilangan sesuatu, ya, misalkan tadi itu, agar rasa sakit itu tidak begitu sakit, nek musibahnya semua pasti kena musibah, tapi rasa sakitnya yang lagi kita bahas. Cobalah kau tengok ke dalam hati. Kalau di dalam hati ini masih ada hubungan kita dengan Allah, maka sebenarnya Anda tidak benar-benar kehilangan. Anda tidak kehilangan. Karena yang Maha mengadakan masih ada di dalam dirimu. Paham nggih? Tapi kalau kehilangan sesuatu dan Allah benar-benar hilang, itulah hakikatnya kehilangan. Karena yang Maha mengadakan sudah kau hilangkan. Ya benar-benar kau, itulah hakikatul musibah yang tadi saya mau sampaikan. Hakikatul musibah. Cetak? Lah, hubungan kita dengan Allah ini saya komparasi dengan yang ada dalam kitab namanya Syajaratul Ma'arif. Itu hubungan kita dengan Allah atau Allah ada di dalam diri kita itu melalui beberapa jalur. Tiap orang bisa beda-beda. Jenengan rasakan sendiri-sendiri. Nanti badhe ngaos toh, jenengan sempatkan ya mungkin semenit atau 2 menit. Walaupun ini kerotok ngenyek nih semenit 2 menit wong jenengan itu wajah-wajah ahli tahajud semua kok. Jangan wajah-wajah jam 3 atau jam 2. Ketok isi 2:30 lah ya, 2:30 tangi terus kemudian kamar mandi bareng no. Mapan mana ya? Ya, sing penting kubaila subhi lah ya. Waktu sebentar sebelum sholat subuh atau pas ba'da sholat subuh mboten napa-napa. Ini disuruh mengenali diri. Mengenali diri mana jalur ternyaman yang Allah berikan kepada kita agar kita ini memiliki hubungan kepada Allah. Kan tadi saya sampaikan segala yang selain Allah pasti berlalu. Hanya Allah yang akan apa? Teruslah memiliki hubungan kita dengan Allah ini tiap orang jalurnya agak beda-beda. Nanti jenengan coba rasakan masing-masing. Begitu kehilangan sesuatu, apakah itu nama baik? Nama baik. Dulu ada orang yang kalau sama kita itu ngalem-ngalem. Lalu karena 1, 2, 3 insiden ternyata orang tersebut sekarang sudah menjadi menghina. Berarti nama baik kita sedang hilang, kan gitu kan? Lah, ketika hilang nama baik kita, tidak usah fokus kepada yang hilang. Coba tengoklah ke dalam hati. Allah ikut hilang atau tidak? Nggak. Karena kalau masih ada Allah, berarti yang Maha mengadakan nama baik masih ada. Rasa bingung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, keberadaan hubungan antara kita dengan Allah itu ada yang dengan jalur namanya taubat. Berarti coro kula mau niku kelangan misalkan enten HP enten apa dan sebagainya, langsung saya tengok ke dalam hati kita,
kok langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pernah ya, tak kasih contoh lain lagi. Ngeten. Kula nek pas jadi pembimbing niku janjane relatif termasuk sing santai. Suatu ketika saya jadi pembimbing waktu ekstrim, berhari-hari niku ekstrim, terutama pas malam-malam sekitar jam 2 niku enten tiyang nelpon. Nggak tes mapan kula pokoke. Pak, ini ada jamaah jenengan yang tersesat. Kan berarti name tag-nya kan milik saya toh. Tersesat. Siapa namanya? Pak, nama sinten? Itu dari jamaah lain sing nelpon kula wong jenengan wong sepuh kan ora nganggo HP. Nah, terus dia mungkin pinjam HP orang yang sesama orang itu telepon kan ini kan ngoten paham nggih. Nah, posisi di mana? Oh, Pak, Mbah niki. Oh, posisi itu ndi, Mbah? Kula nggih teng ngarep hotel pundi? Nggih, mboten kertos. Ya Allah, piye iki? Nek kalih masjid pundine? Nggih cepak. Cepak ki nggon ngendi? Pintu pinten? Pinten nggih wae. Masyaallah. Lagi golekine piye? Niku akhirnya saya bilang sama yang nelpon, Pak, tolong jenengan di situ dulu, posisinya di mana sing rotok paham, jenengan di situ dulu saya cari. Masya Allah, kula niku patus kados ini para klien tuh meh subuh niku mboten panggih. Oh ya. Dan ini orang hilangnya dari subuh tadi. Mau kasih meh subuh meneh ora ketemu. Ikan cara wong wis ngeles sing ora karu-karuan. Kula yo melu dadi saya dadi ngeles sing ora karuan. Barang terus kemudian saya duduk, seret ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Niku ki jebule mung enten hotel Hooks sing kula madhep rono, sing iki madhep rono. Cok ngerti paham nggih? Barang tungul nang sampinge Allahu Akbar. Terus kula tak eling-eling, iya ya. Nang Indonesia saya saja wajibkan untuk baca istighfar. Iki nang Mekah kok aku ora istighfar. Ya dilek kon istighfar kuwi mau. Paham napa mboten? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, namanya jalur kedekatan saya dengan Allah kala itu namanya taubat. Berarti ngeten, tek kehilangan nang ngono kok nyaman istighfar mawon. Ini persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kehilangan nikmat bernama surga kan, medun teng donya kalih Sayyidah sinten? Hawa. Langsung kemudian jalur kedekatannya membaca napa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ora kaya cah saiki. Cah saiki kadang sing kleru awake dhewe nyalah-nyalahke wong. Iya, mlebu bledeng kamar caloro metu-metu nangis kok iso ya Mas kok ngene. Iya ini kita digoda oleh iblis. Kuwi nek iblis krungu kan emosi. Kowe sing zina sing enak-enak aku sing mbok salahke. Bilang gitu ya. Ada lagi begini Pak, begitu tek. Ini biar rasa sakit itu tidak terlalu mendalam ceritanya. Nek musibahnya setiap orang pasti punya musibah dan meh podo-podo, meh mirip-mirip. Jenenge musibah sing ngoten-ngoten iki. Tapi rasa sakitnya itu kampun kejeron king napa? Lah ini memahami mekanisme. Karena cerita seperti itu. Ada orang begitu tek kehilangan, dia tengok ke dalam hati. Dia punya hubungan bukan bernama taubat, tapi husnudzon kepada Allah. Silahkan. Ada orang tek begitu dia terkena sesuatu, musibah, tengok ke dalam hati kepada yang maha ada, ya, yang maha ada. Kok hubungannya bukan taubat, bukan husnudzon, tapi syukur. Misalkan jenengan tiba-tiba kehilangan kesehatan, bernama apa? Kesandung. Tengok ke dalam hati, kok ijik punya hubungan kuat dengan Allah, pastikan sakit Anda hanya akan didohir. Tekan hati orang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi yang tidak boleh hilang itu pemahaman kita, keterhubungan kita dengan Allah. Tekan, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang beda-beda. Ada lagi pada saat misalkan orang mengalami satu musibah yang sama, disuruh tengok ke dalam hati gitu aja wis. Tengok tek sing nang jero hati. Masihkah ada hubungan dengan Allah? Kalau tidak melalui hubungan tadi itu bernama taubat,
bernama husnudzon, bernama syukur. Cobalah menggunakan keterhubungan kita dengan Allah bernama ridha. Bernama apa? Ridha. Apa itu ridha? Yang kayak dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cukup ridha. Ya Allah, tidak ada satupun daun kering yang jatuh ke tanah kecuali pasti atas ilmu Engkau. Ini terjadi, aku ridha. Aku tidak punya tempat kembali kecuali kepada Engkau. Masya Allah. Dan yang lain dan yang lain. Intinya itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Jadi innama yu'allimukal man'u. Kenapa kita ini punya rasa sakit ketika terjadinya kejadian? Karena li'adami fahmika anillahi firhi. Karena tidak adanya pemahaman akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita kuatin pemahaman, begitu kita kuatin iman kita, niscaya musibahnya boleh jadi ada, tapi rasa sakitnya yang akan berkurang. Tumpun lah. Ngajine siji mawon lah, mun niku cukup pol cukup niku mawon kaya-kayane enteng, cara kula enteng. Sing abot niku praktek. Gitu. Ringan atau berat? Ringan. Sing abot napa nih? Nah iya. Nah, insyaallah. Malah ini agak ada tambih itu peringatan. Malah jangan sampai diwalik, Pak. Napa kok diwalik? Ngeten. Musibahnya tidak ada. Ya, musibahnya tidak ada, tapi rasa sakitnya ada. Lah ini malah bahaya. Musibahnya tidak ada, tapi rasa sakitnya napa? Ada. Ini malah bahaya malah. Enggak tahu itu kok iso apa ngono. Nah, ya iso nyatane. Ada ndak orang duwe masalah apa-apa tapi nang atike yo ini uring-uringan pengen nesu karo nek sedih ki kaya dadi manusa sing paling sedih sak donya. So ada ndak seperti itu? Ada. Biasanya sih nek ora salah jenengane wanita atau perempuan biasanya. Ya mboten wong lanang ya padha wae. Nah, itu malah lebih bahaya. Karena lah itu rasa sakit. Coba jenengan bayangke. Kudune wong kaya Kanjeng Nabi niku nek itu ditimpakan kepada sembarang orang, saya yakin sekali orangnya itu bisa stres gila bahkan ngeri. Nek musibah yang ada pada Nabi diberikan kepada orang model iman-iman receh-receh seperti kita, oh jeglek, tetap jeglek. Jangan bisa bayangkan Nabi itu punya anak berapa? Nggak tahu seorang ngerti. 7. Yang meninggal berapa? Nah, kita ditinggal anak satu saja kulit kuming. Betul atau tidak? Nabi berapa yang meninggal tadi? 6. Iki nek wong iman tipis model dhewe pripun kira-kira? Berarti kan musibahnya ada kan yang pada diri Nabi. Tapi kenapa apa yang menguatkan tingkat keimanan? Jadi kalau tingkat keimanannya kuat, mbok musibah sak gede-gedene kaya ngopo asal keimanannya itu stabil, ya jane ora pati yo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kan ngerti. Dewe iki berarti ngeten, Pak. Isone lara nek dong pas lagi dinyek, lagi dirasani, bukan masalah sapa sing ngrasani sapa sing nenyek. Yang ada dalam diri kita aja yang menjadi masalah. Nek dong pas iman kita lagi stabil terus dinyek wong kan tenang wae. Ngene ten. Lah iya. Artinya berarti hidup ini kita suruh meningkatkan, menstabilkan hubungan kita dengan Allah lebih kuat. Ngoten mawon. Ya Allah. Nyuwun pangapunten apabila ada kekurangan, kesalahan. Pun intine ngoten niku lah, kaya-kayane ngaji kami kayane enteng, barang dilakoni napa? Jenengan nek dong pas mresani kula niku ampun kados niku sajane kaya kula ora duwe masalah. Oh, ora kula nggih duwe masalah mumet padha karo jenengan. Iki kan ceritane ngaji bareng kan ya.
ngaji bareng. Tapi setidaknya hari ini kita punya nek bahasa Quran fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Lu kok maca niki kok ora rampung-rampung to makolahe. Sekedhik mulai. Fafirru ilallah. Kata-kata fafirru ilallah dan pergilah kamu menuju Allah itu orang akan banget bahagiane ketika pada saat orang tersebut itu dia membuka buku catatan amal. Buku apa? Catatan amal. Disebutkan dalam surah Kahfi ada bahasa insyaallah kok kula kesupen. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ngoten nggih. Ini kitab apa ini? Ini kitab apa? Ketika orang mendapatkan buku catatan amal, orang bilang begini, ini kitab apa? Kok enggak ada amal kecil maupun besar kecuali tercatat dengan rapi. Illa ahsaha, semuanya terjaga dengan rapi. Orang akan kagum-kagum pada saat dia buka buku catatan amal, akan terkagum-kagum. Dia melihat, loh, kok iki oke temen amal solehku. Begitu dia buka lagi lebih teliti, oh iki biyen kae to. Aku pas duwe masalah terus kemudian fafirru napa? Ilallah. Fafirru ilallah. Maka menjadi asik sekali bagi orang yang punya jujukan itu sujud. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Masyaallah. Kula niku nek do ngaji ketoke salah milih tema rada apa jane sing nikmat-nikmat mawon ya. Masyaallah. Ya, itu intinya begitu. Masyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Pas setengah 10 ini tadi kita mulai setengah 9, pas setengah 10. Kasih kesempatan untuk bertanya. Lama nggak ketemu, kangen. Kalau nggak ada ditutup. Alhamdulillah, ya situ saja. Pada intinya katai pemahaman kita terkait Allah Subhanahu Wa Taala dan kurangi khutbah sama fusaha. Khutbah itu nek bahasa sini sederhananya bersilat lidah itu agak dikurangi. Kata-kata mutiara tapi sing orang enggak punya dasar dikurangi. Bangsa-bangsa nyari yang halal saja, nyari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Terus bangsa ibu-ibu nek dong pas jagongan, ngopo kon kudu manut karo sing lanang? Apa kuwi? Dhewe wong wedok yo. Nah, itu bahaya itu. Sing wong lanang yo ngono padha wae. Kata-kata yang tidak punya dasar itu disuruh mengurangi, sebenarnya kata hikmah disuruh menambahi. Insyaallah nanti banyak. Utawa sing paling gampang ya diulang-ulang kayak kata-kata itu innamal usri yusra. Niku ditambahi sing akeh niku. Diulang-ulang sak. Niki kan wajah-wajah 3 juz setiap hari itu dadi aman lah. Alhamdulillah. Mari kita tutup